Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan dan rahmat Allah serta berkahnya terlimpah curahkan pada kita semua. Sebelum saya jelaskan tentang syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat, mari kita tahu dulu kapan datangnya istilah-istilah tersebut. Istilah tersebut sebenarnya zaman Rasulullah tidak ada. Istilah tersebut muncul ke generasi yang ketiga dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu setelah Rasulullah, sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in. Setelah ke generasi ketiga itulah munculnya para tasawuf pada abad ke-11 5 Hijriah. Nah, sekarang kita sudah mengetahui asal mula istilah syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Pertanyaannya, apa sih itu syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat? Yang pertama, syariat. Syariat adalah hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat muslim. Selain berisi hukum dan aturan, syariat Islam juga berisi penyelesaian masalah seluruh kehidupan ini. Maka oleh sebagian penganut Islam, syariat Islam merupakan panduan menyeluruh dan sempurna seluruh permasalahan hidup manusia dan kehidupan di dunia ini. Syariat yaitu segala aturan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau aturan yang sudah dilegalisasi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkenaan dalam soal akidah, masalah hukum, baik haram dan halal. Syarat atau rukun disebut yang mengatur hubungan manusia dengan penciptanya atau sesama manusia. Dalam syariat, aturan sudah baku dan tidak dapat dirubah. Tidak seperti ilmu fikih yang dapat dirubah. Dalam ilmu tasawuf, syariat adalah mengatur amal ibadah dan muamalat secara lahir. Dalam tingkatan ini, membahas soal amalan hati atau batiniah atau rohaniyah disebut tasawuf dan ilmu bagi amalan lahir. Dalam tingkatan ini, syariat itu diibaratkan suatu benih biji yang akan kita tanam. Selanjutnya, tarekat. Tarekat berasal dari kata thariqah yang artinya jalan. Jalan yang dimaksud di sini adalah jalan untuk menjadi orang bertakwa, menjadi orang yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara praktisnya, tarekat adalah kumpulan amalan-amalan lahir dan batin yang bertujuan untuk membawa seseorang menjadi orang yang bertakwa. Ada dua macam tarekat, yaitu tarekat wajib dan tarekat sunnah. Tarekat wajib yaitu amalan-amalan wajib, baik fardu ain dan fardu kifayah, yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Tarekat wajib yang utama adalah mengamalkan rukun Islam.
Amalan-amalan wajib ini insya Allah akan membuat pengamalnya menjadi orang bertakwa yang dipelihara oleh Allah. Paket tarekat wajib ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran dan Al-Hadis. Contoh amalan wajib yang utama adalah sholat, puasa, zakat, haji. Amalan wajib antara lain adalah menutup aurat, makan makanan halal, dan lain sebagainya. Yang kedua, tarekat sunnah. Tarekat sunnah yaitu kumpulan amalan-amalan sunnah dan mubah yang diarahkan sesuai dengan 5 syarat ibadah untuk membuat pengamalnya menjadi orang bertakwa. Tentu saja orang yang hendak mengamalkan tarekat sunnah hendaklah sudah mengamalkan tarekat wajib. Jadi tarekat sunat ini adalah tambahan amalan-amalan di atas tarekat wajib. Paket tarekat sunnah ini biasanya disusun oleh seorang guru atau mursyid untuk diamalkan oleh murid-murid dan pengikutnya. Isi dari paket tarekat sunnah ini tidak tetap, tergantung keadaan zaman tarekat tersebut dan juga keadaan sang murid atau pengikut. Hal-hal yang dapat menjadi isi tarekat sunnah ada ribuan jumlahnya, seperti sholat sunnah, membaca Al-Quran, puasa sunnah, wirid, zikir, dan lain sebagainya. Secara harfiah, tarekat berarti jalan, metode, cara, dan dalam lapangan tasawuf, istilah ini dipakai calon sufi, yaitu jalan yang ditempuh untuk mendekatkan diri kepada Allah yang sedekat-dekatnya atau mendapat makam yang mahmudah. Jadi, dalam tingkatan ini ada makam yang harus dikerjakan secara istiqomah, yaitu makam taubat, zuhud, sabar, ridho, dan lain sebagainya. Dalam tingkatan ini adalah menghidupkan syariat sebagai amalan lahir atau amalan batin secara sungguh-sungguh dan istiqomah dalam rangka menguatkan keimanan dalam hati. Pada tingkatan tarekat ini diibaratkan menanam benih biji atau syariat tumbuh menjadi kecambah atau sebatang pokok yang bercabang dan berdaun. Selanjutnya, hakikat. Menurut kitab Amal Ma'rifat, hakikat artinya iktikad atau kepercayaan sejati mengenai Tuhan. Maka hakikat ini pekerjaan hati, sehingga tidak ada yang dilihat, didengar selain Allah, atau gerak dan diam itu diyakini dalam hati pada hakikatnya adalah kekuasaan Allah. Istilah bahasa hakikat berasal dari kata al-haq yang berarti kebenaran. Kalau dikatakan ilmu hakikat, berarti ilmu yang digunakan untuk mencari suatu kebenaran. Hakikat yang berarti kebenaran atau benar-benar ada. Orang-orang sufi menjadikan Allah sebagai sumber kebenaran dan meyakini seyakin-yakinnya tiada yang lebih indah kecuali mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala
dan mentaatinya. Hakikat ini akan dicapai seseorang setelah mencapai makrifat yang sebenar-benarnya. Dan dalam tingkatan ini benar-benar tiada tabir atau hijab dengan Allah. Artinya sinyal kita benar nyambung kepada Allah, sehingga ada di antara kita yang memiliki indera keenam. Hakikat dapat diibaratkan buah. Jadi biji benih atau syariat pada tingkatan tarekat menjadi batang yang bercabang, berdaun, dan jika pada tingkatan ini kita amalkan buah dari tarekat, akhlak, bisa menahan nafsu, sabar, tawadhu, kita akan memperoleh buah atau makam mahmudah. Jadi dengan Allah tiada hijab atau tiada tabir atau penghalang lagi. Dan yang terakhir, makrifat. Istilah makrifat berasal dari kata al-ma'rifah yang berarti mengetahui atau mengenal sesuatu. Dan apabila dihubungkan dengan pengamalan tasawuf, maka istilah makrifat di sini berarti mengenal Allah ketika sufi mencapai makam dalam tasawuf. Kemudian istilah makrifat ini dirumuskan oleh beberapa ulama tasawuf. Dr. Mustafa Sahri mengemukakan salah satu pendapat ulama tasawuf yang mengatakan makrifat adalah ketetapan hati dalam mempercayai hadirnya wujud yang wajib adanya, yaitu Allah yang menggambarkan segala kesempurnaannya. Syekh Ihsan Muhammad Dahlan Al-Qadiri mengemukakan pendapat Abu Thayyib As-Samiri yang mengatakan makrifat adalah hadirnya kebenaran Allah pada sufi dalam keadaan hatinya selalu berhubungan dengan nur ilahi. Imam Al-Qusairi mengemukakan pendapat Abdurrahman bin Muhammad bin Abdullah yang mengatakan makrifat membuat ketenangan dalam hati sebagaimana ilmu pengetahuan membuat ketenangan dalam akal pikiran. Barang siapa yang meningkat ma'rifatnya, maka meningkat pula ketenangan hatinya. Ma'rifat arti secara umum adalah yang dilakukan orang alim yang sesuai dengan maksud dan tujuan ilmu sendiri. Sementara ma'rifat menurut Al-Ghazali ialah pengetahuan yang meyakinkan, yang hakiki, yang dibangun di atas dasar keyakinan yang sempurna atau hak al-yakin. Ia tidak didapat lewat pengalaman indriawi, juga tidak lewat penalaran rasional, tetapi semata lewat kemurnian kalbu yang mendapat ilham atau limpahan nur dari Tuhan sebagai pengalaman kasifi atau irfani. Dan ma'rifat menurut bahasa adalah mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'rifat menurut istilah adalah sadar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni hati menyadari bahwa segala menemukan, bergerak, berdiam, berangan-angan, berfikir dan sebagainya semua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan dan yang menggerakkan. Jadi semuanya dan segala sesuatu
adalah billah. Makrifat sebagai pengetahuan yang hakiki dan meyakinkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.